Shalom. Selamat pagi. Kita akan memulai dalam ibadah kita. Sebelum kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami membuka dan mentabiskan ibadah raya di pagi hari ini. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami
berfirman-Lah lewat kebenaran-Mu hari ini. Kami mempersiapkan hati kami, dan biarlah benih yang jatuh di tanah hati kami menghasilkan buah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Urapan Tuhan atas hamba-Mu yang menyampaikan, maka seluruh jemaat yang mendengarkannya. Kami pulang, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Siapa berkati firman Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Sebelum saudara dulu berikan tepuk tangan saudara-saudara yang haleluya. Silakan saudara dulu. Shalom. Ya, kita masuk pada bulan November, minggu yang pertama, dan tema kita di bulan ini, sepanjang bulan ini, tema secara keseluruhan itu adalah miracle of God, mujizat Tuhan. Ya, dan saya percaya di tengah-tengah masa-masa masih pandemik seperti ini, saya percaya orang yang mengharapkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, pasti akan selalu melihat mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Amin. Ya, dan saya percaya orang benar itu tidak akan pernah ditinggalkannya. Ya, dan kita akan selalu dijaga, dipelihara, bahkan diberkati oleh Tuhan. Saudara, tema untuk minggu ini adalah penyertaan Tuhan di padang gurun. Penyertaan Tuhan di padang gurun. Kita akan belajar dari satu kisah perjalanan bangsa Israel. Mereka bagaimana hidup dalam perbudakan di tanah Mesir, tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke satu tanah perjanjian yang Tuhan kehendaki. Di tanah perjanjian itu terjadi banyak kelimpahan, susu dan madu berlimpah di sana, makanan berlimpah di sana. Ya, kalau saudara belajar dalam kitab Kejadian, bangsa Israel ini sebenarnya dulu adalah bukan bangsa. Inilah bangsa Israel lahir dari satu nama yang namanya Yakub. Yakub ini artinya penipu. Ya, lalu dalam perjumpaannya Yakub dengan Tuhan, ya, lalu dia berpulang di sana, dan kemudian di situ Tuhan mendapatkan janjinya kepada Yakub bahwa Yakub dirubah namanya, bukan lagi menjadi Yakub, menjadi Israel. Israel artinya pangeran Allah. Ya, dan kita adalah Israel rohani. Amin. Saudara saya adalah pangeran, yang wanita juga disebut prince, ya, princess. Ya, kita adalah pangeran dan prince, putri Tuhan. Amin. Karena itu saudara bangga menjadi anak Tuhan, karena kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Kita ini dikaruniakan kuasa, dan setiap kita bisa menaklukkan apapun di dunia ini dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sebab Yohanes pasal yang pertama ayat 12, barang siapa yang menerima dia menjadi Kristus Tuhan, menerima dia dalam matinya, menerima dan percaya Yesus, maka kita berkata bahwa dia diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan kalau anak itu adalah pewaris, betul? Ya, anak itu pewaris. Kalau anak kandung pasti pewaris, tapi kalau anak tetangga itu pewaris dari orang tuanya sendiri. Tapi anak adalah pewaris, dan kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Amin. Dan pewaris-pewaris janji-janji Tuhan. Nah saudara, kita buka dalam firman Tuhan Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, tadi saya katakan dari Yakub berubah menjadi Israel. Nah, dari Israel itu menjadi satu bangsa. Dari seorang yang bernama Yakub, kemudian mereka menjadi satu bangsa. Ya, terdiri dari 12 suku, dan 12 suku ini beranak cucu dari 12 anak-anak Yakub. Ya, saudara ya. Dan Tuhan memberkati, dan pada waktu itu Yusuf itu diberkati Tuhan di Mesir. Tapi karena terjadinya perubahan dan pergantian pemimpin, ya, Firaun itu berganti, dan mereka sudah mulai tidak mengenal siapa itu Yusuf. Akhirnya bangsa Israel dijadikan budak. Ya, mereka hidup dalam perbudakan bertahun-tahun lamanya, dan ketika mereka sudah tidak tahan, mereka berjerit, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Dan saya percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tuli. Amin. Dia menjawab dan mendengarkan doa-doa kita.
Oke, Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22, Alkitab berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat yang ke-19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Saudara, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ini sebenarnya satu perjalanan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada tangan yang begitu luar biasa yang menyertai mereka. Ada satu pribadi yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur menuntun langkah hidup mereka. Dan tentu mereka ini adalah orang-orang yang paling luar biasa karena ada penyertaan Tuhan. Sekalipun mereka berjalan di padang gurun, tetapi mereka disertai oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang menyertai kita itu lebih dari segala-galanya, saudara. Amin. Ya, kalau Tuhan menyertai kita lebih daripada satu pasukan batalion, saudara. Ya, lebih. Ya, kalau Tuhan menyertai kita lebih daripada seorang pengusaha donatur yang sanggup membiayai hidup kita. Karena Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Tuhan itu adalah tempat untuk kita bisa berharap, tempat untuk kita bisa mendapatkan mujizat. Dan bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, saudara, walaupun mereka dipimpin oleh Tuhan, tetap saja mereka tidak puas. Mereka sudah banyak melihat mujizat Tuhan, mereka sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi tetap saja mereka tidak puas. Kenapa? Mereka masih ingat tentang Mesir. Dan lucunya mereka ingat apa, saudara? Mereka ingat bawang prei, mereka ingat bumbu-bumbu masakan di Mesir, saudara ya. Padahal mereka sudah dimerdekakan. Nah, ada banyak orang Kristen yang sudah dimerdekakan, tetapi dia masih apa? Pingin kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, kenapa? Kehidupan lama itu gak bisa lepas dari hidupnya. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian ini, seharusnya bangsa Israel ini adalah bangsa yang luar biasa karena disertai, dilindungi, disertai Tuhan. Amin. Dan harusnya dia itu menjadi bangsa yang bangga, saudara. Karena tidak ada bangsa lain yang disertai oleh Tuhan kecuali bangsa Israel. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Pada waktu siang mereka dilindungi dengan tiang awan, pada waktu malam mereka dilindungi dengan tiang api. Begitu sempurnanya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi saudara, kalau saudara dibaca seterusnya, akhirnya apa? Bangsa Israel tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa, kenapa kau harus membunuh kami di padang gurun? Mendingan kami di Mesir, kami bisa hidup. Mereka lupa bahwa di Mesir mereka adalah orang-orang yang diperbudak. Mereka lupa bahwa di Mesir mereka adalah hamba, gak punya hak. Ada banyak orang Kristen gak sadar bahwa hidupnya sudah dimerdekakan dalam Kristus, tapi masih mau hidup di dalam dunia. Mereka lupa bahwa sebenarnya iblis itu mengikat kita, dosa itu mengikat kita. Dan kalau kita ada dalam Kristus, Alkitab berkata kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Nah, kalau kita sudah merdeka, ngapain lagi mau memperhambakan diri kepada dunia? Ngapain lagi mau memperhambakan diri kepada dosa? Jalani kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, berjalan di dalam pertobatan, maka saya percaya kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Amin. Nah, kita kembali kepada tema kita, saudara, yaitu
penyertaan Tuhan di padang gurun. Dari yang kita baca, saudara, kalau kita baca tadi ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, di situ sangat unik sekali ya saudara ya. Kenapa? Karena di sana dikatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui ke jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, menurut beberapa tafsir, bahwa perjalanan bangsa Israel itu dari Mesir ke tanah Kanaan itu tidak butuh waktu yang lama, hanya butuh beberapa bulan, kurang lebih 1 sampai 2 bulan, saudara. Ya, tetapi Tuhan putar mereka tidak melalui jalan yang dekat itu, tapi sengaja Tuhan putar mereka ya jalan yang jauh yang harus ditempuh dengan 40 tahun perjalanan, saudara, dengan menggunakan yang namanya GL, goyang lutut. Ya, mereka berjalan 40 tahun. Harusnya kalau mereka berjalan di jalan yang normal, jalan potong pintas, itu cuma butuh beberapa bulan. Tapi Tuhan sengaja membawa mereka berputar 40 tahun. Apa sih tujuan Tuhan membawa bangsa Israel harus putar 40 tahun? Kok ribet sekali sih? Kenapa ada jalan yang pintas? Kenapa Tuhan gak tuntun di sana? Sehingga tidak perlu waktu lama perjalanan mereka. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu cuma butuh waktu 1 hari 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel, dari kehidupan orang Israel itu butuh waktu 40 tahun. Kenapa? Karena kebiasaan Mesir itu sudah ada dalam hidup mereka. Mereka sudah mendarah daging dengan kebiasaan orang Mesir, cara hidup orang Mesir, budaya-budaya orang Mesir. Itu sebabnya Tuhan harus putar mereka 40 tahun. Supaya apa? Supaya kebiasaan orang-orang Mesir, adat istiadatnya orang Mesir itu dikeluarkan. Butuh waktu yang lama, saudara. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan cuma butuh 1 hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran, dari kehidupan orang Israel itu butuh waktu 40 tahun. Saya mau beritahu kepada saudara, waktu saudara bertobat itu gak mudah, saudara. Itu butuh waktu perjalanan yang panjang untuk kita bisa benar-benar dikatakan orang-orang yang benar. Sebab bertobat itu bukan cuma 1 kali. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru saudara otomatis jadi orang kudus. Tidak. Bertobat itu adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Amin. Harus dikerjakan. Hari ini kita jatuh dalam dosa, kita bertobat. Besok kita bertobat lagi, lusa kita bertobat. Terus setiap hari kita bertobat, terus kita bertobat. Dan saya percaya kita manusia itu tidak akan pernah luput dari namanya dosa dan kesalahan. Setuju? Ya, kita manusia gampang sekali jatuh. Daging ini lemah, saudara, kata Alkitab. Ya, daging ini gampang sekali terbujuk, terayu dengan kenikmatan dunia dengan dosa. Karena memang dosa itu nikmat. Tidak ada dosa yang tidak nikmat. Kalau dosa tidak nikmat, orang tidak akan berbuat dosa. Betul nggak? Justru karena dosa itu nikmat, daya tariknya itu luar biasa. Orang kecenderungannya berbuat dosa. Karena memang berbuat dosa itu nikmat. Selingkuh itu enak menurut daging, saudara. Ya. Korupsi itu enak menurut daging, karena mudah sekali mendapatkan kekayaan, nggak perlu banting tulang harus bagaimana. Tetapi saudara, apa yang baik menurut daging kita belum tentu baik menurut roh. Tetapi apa yang baik bagi roh kita pasti tidak baik bagi daging kita. Karena itu saudara, kita harus ngerti bahwa hidup kita ini adalah proses yang terus-terus harus dikerjakan dalam mengiring Tuhan. Amin. Nah, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar daripada Mesir 40 tahun, saudara. Kenapa? Selain untuk melepaskan mereka dari budaya Mesir, kebiasaan-kebiasaan Mesir, yang kedua adalah supaya apa? Mereka terlatih untuk berperang. Kenapa? Karena waktu mereka di Mesir, mereka tak biasa pegang senjata. Mereka cuma biasa pegangnya cangkul. Mereka biasa pegangnya arit, potong rumput, saudara. Mereka cuma punya tenaga, punya kekuatan karena biasa kerja kasar sebagai buruh. Tapi mereka nggak punya kecakapan di dalam berperang. Karena itu kalau mereka lewat jalan yang pintas, di situ bangsa-bangsa yang cukup besar, bangsa-bangsa yang punya kekuatan luar biasa di dalam peperangan. Makanya Tuhan bawa
40 tahun supaya mereka terlatih dulu. Amin. Kadang-kadang kita ini dalam ikut Tuhan maunya cepat, saudara. Tuhan, aku berdoa hari ini, pokoknya hari ini Tuhan jawab. Kalau Tuhan gak jawab, gak main gereja-gerejaan, gak main pelayanan-pelayanan, aku akan murtad. Waduh, saudara, gak bisa gitu, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu bisa menjawab doa kita dengan waktunya Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa ada yang namanya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu disebut kairos, ya. Nah, saudara, waktu kita itu 24 jam. Tapi waktu Tuhan itu di dalam waktu 24 jam itu ada waktu-waktu di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba Dia bisa bekerja di dalam waktu yang kita miliki 24 jam itu. Nah, waktu yang Tuhan bekerja dalam waktu 24 jam itu, itulah waktu Tuhan. Amin. Itulah yang disebut dengan kairos, waktu di mana Tuhan bekerja. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita berdoa maunya instan. Tuhan bilang, kadang-kadang Tuhan bisa jawab kita iya, kadang-kadang Tuhan bisa jawab kita tunggu, kadang-kadang Tuhan bisa jawab kita dengan kata tidak. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kata tidak itu kan jawaban, betul? Cuma kadang-kadang waktu Tuhan bilang tidak, kita paksa Tuhan. Dan waktu Tuhan tidak tetap menjawab kita mulai cari alternatif. Kita mulai cari jalan pintas. Kayaknya ini bisa tolong saya. Kayaknya kalau saya ke orang ini kayaknya bisa bantu saya. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan itu sedang melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang ahli di dalam berperang. Amin. Haleluya. Kalau kita nggak terlatih dalam berperang, bagaimana kita mau menghadapi musuh? Kalau kita nggak terlatih di dalam berperang, bagaimana kita mau mengalahkan musuh? Sudah tidak bisa. Kita harus terlatih. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan membawa kita dalam padang gurun. Supaya apa? Bukan karena Tuhan jahat, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan di sana. Amin. Di padang gurun itulah bangsa Israel menerima manna. Di padang gurun itulah bangsa Israel juga menerima Taurat. Ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang dinyatakan lewat Musa. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa tidak selamanya padang gurun itu membawa malapetaka dalam hidup kita. Padang gurun itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Karena itu waktu saudara dalam padang gurun, saudara bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan izinkan saya ada di padang gurun, saya tahu Tuhan sedang melatih saya untuk berperang. Saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk saya bisa cakap menghadapi segala sesuatu apapun. Karena orang Kristen dia harus masuk dalam sekolah yang namanya sekolah padang gurun. Amin. Ya, orang Kristen harus masuk dalam namanya sekolah padang gurun, saudara. Yesus saja masuk sekolah padang gurun, saudara. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 4 di situ dikatakan pada waktu itu Roh Tuhan membawa Yesus ke padang gurun untuk apa? Berdoa, berpuasa 40 hari. Yesus dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun, saudara. Coba tolong Matius pasal yang 4 ayat 1. Ya, kita jadi orang Kristen nggak mau masuk padang gurun, nggak akan bisa terlatih. Amin. Karena itu saudara, kalau Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, bersyukur. Tentu kalau itu adalah seizin Tuhan. Amin. Mungkin butuh waktu panjang, nggak apa-apa. Ya, karena semakin panjang prosesnya itu semakin menghasilkan sesuatu hal yang baik. Betul? Ya, dikatakan sama-sama baca 2-3. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk apa? Untuk apa? Dicobai. Orang Kristen harus masuk yang namanya sekolah ini, sekolah padang gurun. Ya, kadang-kadang sudah ikut Tuhan, masih aja ada masalah, tak apa-apa. Sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, kok masih ada masalah? Tak apa-apa. Itu adalah sekolah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang cakap. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari pembacaan kita hari ini? Yang saya beritahu kepada saudara bahwa dalam kehidupan ini
Allah itu selalu berjanji untuk selalu setia dan selalu menyertai umatnya. Amin. Di padang gurun sekalipun Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita dan Dia adalah Allah yang setia. Amin. Kesetiaan Allah itu nggak perlu diragukan. Kesetiaan Allah itu tidak perlu disangsikan. Manusia itu kalau ngomong setia belum tentu setia. Waktu pasangan anak muda menikah, masuk dalam gereja, masuk dalam pernikahan ruang ibadah, diiringi dengan lagu deng 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 deng. Saudara, waduh, luar biasa, disaksikan oleh keluarga hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya A menerima engkau B, ya, menjadi istriku satu-satunya, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Cuman kurang satu, dalam keadaan gemuk maupun dalam kurus. Ya, karena kebanyakan wanita-wanita waktu masih pertama menikah badannya bagus, waktu sudah menikah badannya gemuk, dan ada peristiwa terjadi, saudara. Ada pasangan suami istri datang kepada pendeta minta bercerai. Bukan masalah yang lain, masalah apa? Masalahnya suaminya bilang gitu, aduh bapak, saya sudah tidak bisa follow saya istri. Jadi karena istrinya sudah terlalu bodoh, dia tidak bisa follow lagi. Dia bilang, bapak saya mau cerai dengan saya punya istri. Ya, saudara, janji setia luar biasa. 1 tahun berjalan baik luar biasa, 2 tahun bagus berjalan, 3 tahun mulai ada kerikil-kerikil, mulai tidak setia. Yang tadinya ngomong setia dalam keadaan apapun sampai maut memisahkan, wis mantap, saudara. Begitu ada godaan sedikit, ya sudah lupa. Dulu waktu menikah gak punya apa-apa, ya gak punya tabungan. Mungkin rumah pun juga kontrak, itu ukurannya RS7, rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. Nah itu, ya gak bisa, mau selonjor aja susah, saudara, ya, meluruskan kaki aja susah. Tapi tetap setia dengan pasangannya, kerja sama-sama, berusaha sama-sama, bangun sama-sama, saudara. Begitu sudah diberkati luar biasa, sudah punya rumah yang cukup baik, saudara, ya. Lalu akhirnya apa? Mulai BT, ya, BTT, butuh tati tayang sama orang lain, ya. Lalu naik BT7, butuh tati tayang, tidak tahu tamat kapal. Ya sudah punya uang sedikit, mulai aneh-aneh, mulai punya yang namanya tabanas, tabungan barang-barang bernapas. Ya, di sana ada koleksinya, di sana ada koleksinya, tabur benih sana, tabur benih di sini, saudara, menghasilkan keturunan-keturunan. Tidak setia. Padahal istrinya cantik, istrinya baik, tetap saja akhirnya jatuh lagi. Kenapa? Manusia itu tidak setia. Ya, setia mungkin, tapi setia yang lain. Setia itu saya singkat, selingkuh tiada akhir. Atau enggak, setiap tikungan ada. Tapi di sini tidak ada. Kita semua adalah pria-pria yang setia, wanita-wanita yang setia. Amin. Lu jangan pikir cuma pria yang selingkuh, saudara. Zaman sekarang itu wanita juga banyak yang selingkuh. Ya, banyak sekarang. Jadi bukan cuma pria. Sekarang perkembangan dunia, wanita juga lebih banyak, saudara, ya. Survei membuktikan bahkan lebih banyak wanitanya main belakang, saudara, ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia berjanji, Dia setia, dan Dia menyertai kita. Amin. Janji Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan. Ketika Dia berjanji, pasti akan digenapi. Saudara, kalau kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, kisah Tuhan, kisah Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan penyertaan Tuhan selama perjalanan mereka di padang gurun. Ya, saudara, kita bisa melihat itu adalah bukti bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Bukti bahwa Dia menepati janjinya, dan sejak mereka keluar daripada Mesir, dari Mesir menuju sampai kepada tanah Kanaan, Tuhan selalu menyertai mereka. Mereka kelaparan, dikasih makan. Amin. Mereka gak kuat dalam peperangan, diberikan malaikat Tuhan berperang melawan bersama-sama dengan mereka.
berperang dengan mereka. Tuhan menyertai mereka dengan luar biasa. Dan itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, saya akan bagikan kepada saudara apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah yang kita baca hari ini dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan 22. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah kita belajar tentang jalan Tuhan. Amin. Belajar tentang jalan Tuhan. Kalau saudara baca tadi di ayat yang ke-17 dan 18, saudara, di sana dikatakan bahwa ya ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, yang pertama yang harus kita pelajari dari peristiwa ini adalah kita belajar tentang jalan Tuhan. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa secara geografis, saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu hanya memakan waktu kurang lebih beberapa bulan, 1-2 bulan saja. Tetapi bangsa Israel itu kenapa dituntun Tuhan masuk ke padang lewat padang gurun itu selama 40 tahun? Ya, untuk apa saudara? Untuk mereka bisa belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, seringkali jalan Tuhan itu memang berbeda dengan jalan manusia. Karena berbeda itu, kadang-kadang kita sulit untuk apa? Memahaminya. Walaupun sulit untuk dipahami, tapi saya beri kepada saudara, tetap percaya. Amin. Tetap percaya bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah punya rancangan kecelakaan bagi saudara dan saya. Rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Haleluya. Amin. Saya minta tolong sampai ini Frankie, boleh maju sini. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah tetap berjalan dengan Tuhan. Amin. Berjalan dengan Tuhan, menggandeng tangan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemanapun Tuhan pergi, kita berjalan bersama dengan Dia. Yang kita perlu lakukan apa? Hanya percaya. Ya, minta tolong siapa Ben main keyboard dulu. Ya, main di dada dia. Sebenarnya kadang-kadang kita dalam bergumul, buka mata, kok kayaknya Tuhan nggak jawab ya. Tutup mata, kayaknya Tuhan jawab. Kayaknya ada mujizat. Buka mata, kok sepertinya lihat kenyataan nggak mungkin. Aduh, ini nggak mungkin Tuhan tolong. Masalah kok berat. Saudara, yang perlu kita lakukan apa? Berjalan bersama Tuhan dan percaya bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan pergi, kita ikut. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti, tutup mata, namun kita nggak tahu jalan Tuhan. Ya, kan sepertinya kita tuh dalam keadaan tutup mata yang kita akan marah-marah. Tapi saya beritahu kepada saudara, waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak sendiri, Dia nggak mencelakai kita. Pengharapanku hatiku cukup percaya. Ada masalah di depan, ada jurang di depan. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan tahu, Dia alurkan kita. Percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Amin. Ya, jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, saudara percayalah, kau tidak akan pernah tersesat. Sebab Alkitab berkata, Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Dia bukan cuma jalan, tapi dalam Yesus ada kebenaran, ada kehidupan. Dan waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih, Frank. Ya, saudara, berjalan dengan Tuhan itu diperlukan cuma apa? Percaya. Mungkin kita nggak lihat dengan mata jasmani kita, tapi kita cuma percaya. Aku percaya Tuhan di balik
itu akan membawa kita kepada perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu percaya saja, saudara. Amin. Jangan ragukan Tuhan. Jangan pernah bimbang dengan pertolongan Tuhan. Sebab waktu saudara bimbang, saudara akan dapat apa-apa. Yakobus berkata, orang yang bimbang, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Perlu percaya. Amin. Percaya. Dan saya percaya saudara pasti pernah mengalami kesulitan. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan. Setiap orang pernah pasti mengalami pergumulan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, waktu saudara dalam kesulitan, waktu saudara mengalami pergumulan, saudara harus memahami jalan-jalan Tuhan. Saudara harus tetap percaya, lakukan dalam hidupmu. Tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Amin. Jalan Tuhan itu jalan yang benar. Dunia ini banyak tipu-tipu, saudara. Ya, sekarang orang kalau mau tersesat katanya andalkan Google Map. Ya, pasti nggak akan tersesat. Siapa bilang Google Map itu juga nggak 100% benar. Mau bertuju kemana misalnya, belok kiri 200 meter, belok kiri. Padahal dia orang Google ini orang Amerika, saudara ya, tapi dia tahu jalan di Papua, di orang Papua itu dia tahu, hebat sekali, saudara ya. Belok kiri, itu belok kiri 2 meter lagi akan tiba di tujuan, 2 meter lagi tiba di tujuan. Dalam buntu, saudara ya. Rupanya sudah ada perubahan jalan. Ya, Google Map tidak selalu benar. Ya, petunjuk-petunjuk arah di dalam dunia ini tidak selalu benar. Tuhan itu selalu benar, firman-Nya selalu benar. Amin. Amin, saudara. Alkitab bilang gini, firman Tuhan itu seperti rambu-rambu dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara berjalan ke satu tempat, ke satu daerah yang saudara tidak pernah jalan, saudara tidak pernah tahu medannya, kita perlu apa di situ? Perlu rambu. Betul? Untuk mengarahkan kita supaya kita bisa sampai ke tujuan. Satu kali saya pernah dengan istri dan keluarga, kami mau coba jalan-jalan ke Solo, saudara, ke Jogja. Lalu belum pernah lewat darat, dan kami akhirnya coba-coba waktu itu. Anak saya masih satu waktu itu, Ella itu baru umur 6 tahun, atau 1-2 tahun kalau nggak salah. Kemudian kita jalan-jalan ke Jogja, nginap 1-2 hari di sana pas hari libur, jalan ke Jogja, drive sendiri, saudara. Ya, begitu sampai Solo, kita singgah dulu di pasar Klewer ya, kalau nggak salah. Ya, pasar Klewer, singgah di situ. Waktu masuk pasar Klewernya gampang. Tanya-tanya orang, ada petunjuk jalan Klewer, belok kiri, udah kita masuk. Keluar dari pasar Klewer ini rupanya agak sedikit susah. Kami diarahkan ke jalan mana? Jalan akhirnya, nggak biasa jalan ini. Udah kita jalan saja. Ada tukang beca di pinggir jalan, saya tanya, Mas, numpang tanya, mau ke Jogja lewat mana? Dia bilang, lempeng itu orang Jawa bilang itu lurus, ya. Lempeng saja, nanti ada Bangjo, belok lurus lagi. Bangjo kedua, nanti belok kanan. Saya dalam hati berpikir, Bangjo itu apa? Bangjo itu maksudnya lampu merah, abang hijau, saudara ya. Jadi saya waktu sana, kita bingung, Bangjo itu apa? Saya bilang sama saya, katanya nanti ada, saya bilang sama saya, katanya nanti ada Bangjo. Lalu saya bilang, Bangjo itu apa? Bangjo itu apa? Pinggirlah, kita tanya orang lagi, Mas, Bangjo di sini mana? Dan Bangjo itu sekian meter lagi. Saya tanya, Bangjo itu apa? Lampu merah, saudara ya. Oh iya. Jadi kalau kita nggak ngerti rambu-rambu, kita bisa tersesat. Istilah-istilah kan banyak juga, saudara ya. Nah, saudara nggak akan bisa tersesat kalau saudara baca firman, percaya, berjalan bersama Tuhan, saudara akan tersesat. Amin. Haleluya. Saudara pasti tiba di alamat yang tepat. Saudara pasti akan sampai kepada satu tujuan. Nah, banyak kita ini sok jago, sok tahu jalan, saudara. Padahal jalan-jalan kita itu adalah jalan-jalan yang tidak benar. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang benar. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan, hati kita tenang. Berjalan bersama dengan Tuhan, hati kita damai. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa bahagia. Walaupun kadang-kadang ada pergumulan yang besar, yang berat. Saudara kan nggak tahu kalau saya pergumulan saya berat. Saya ini habis
bisnis, salah bisnis, saudara, dimakan orang, dimolali orang yang kurang lebih 500 juta. Harus ganti uang orang, pusing sudah. Tapi saya melihat mujizat Tuhan ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, satu-satu kita bisa selesaikan, satu-satu kita bisa selesaikan. Ada aja mujizat Tuhan yang Tuhan berikan. Kita bisa selesaikan masalah dengan orang-orang lain. Saudara, ya tidak, kita sebagai leader kita bertanggung jawab untuk hal itu, walaupun tidak 100% kesalahan kami. Namanya berbisnis pasti ada resiko-resiko, ya. Nah, cuma kan kadang-kadang orang nggak mau tahu, saudara, ya. Yang penting uang saya harus kembali, pakai jangka waktu lagi. Pokoknya sekian bulan saya harus minta. Waduh, saya bilang kita juga dikena orang, kita juga ditipu orang. Bukan cuma kamu, bahkan kami ini besar karena kami leader di sini. Dan orang-orang punya uang harus kita cover, saudara. Aduh, kena, saudara. Itu kalau saudara lihat, pertama kejadian itu kami dengan istri benar-benar nangis di hadapan Tuhan, minta ampun karena salah berjalan. Karena waktu itu keinginan untuk mendapat lebih itu ada memang. Ya, tidak ada manusia yang tidak mau hidup dapat income yang lebih dan sebagainya, ya. Sudah, tapi kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuntun kami lagi biar kami bisa berjalan dalam jalan ini. Ya, walaupun cuma bikin kue dia sampai hari ini dapat 800.000 rupiah, masukkan ke kios-kios, nggak apa-apa. Tapi itu dalam jalan Tuhan ada mujizat terjadi. Ya, dulu saja kami bisa beli rumah dari cuma bikin kue pia, saudara, ya. Kami bisa beli rumah, kami bisa, itu kan bikin kue pia. Kenapa? Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu kami coba-coba keluar jalan sendiri, kena 500 juta, saudara, ya. Karena itu jangan coba-coba keluar jalan sendiri. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Walaupun kecil sedikit, tapi kalau itu dari Tuhan, itulah yang akan memperkaya kita. Amin. Kalaupun besar, kalau bukan dari Tuhan, itu akan menyusahkan pada ujungnya. Karena saya bilang begini, banyak orang menyangka jalan apa? Di sana banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya berujung pada maut, kebinasaan. Tapi kalau Tuhan, dia harus mulai dengan kebaikan, mengakhiri juga dengan kebaikan. Yang mengawali dengan mujizat, yang mengakhiri juga dengan mujizat. Amin. Yang kedua, kita belajar apa, saudara? Yang kedua, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel ini. Yang kedua, kita belajar tentang tuntunan Tuhan. Kalau tadi kita belajar tentang berjalan bersama Tuhan, yang kedua adalah kita belajar tentang tuntunan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 dari pasal yang ke-13 tadi kita baca, saudara. Ayat 21 dikatakan demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara perlu ketahui bahwa di padang gurun itu, saudara, ketika siang hari itu terbitnya luar biasa matahari itu. Sudah kena sinar matahari panas, tambah lagi panasnya pasir itu, saudara. Ya, pantulan cahaya dari sinar matahari yang meresap di pasir itu juga mengeluarkan panas. Berdobel-dobel, saudara. Tapi yang kita bilang begini, Tuhan itu menuntun mereka dengan luar biasa. Tuhan menyediakan tiang awan pada waktu siang hari sehingga mereka tidak terbakar dengan teriknya sinar matahari di tengah hari bolong. Apalagi kalau sudah jam 12 siang, itu matahari di tengah pas posisi di atas kepala, itu teriknya luar biasa. Jalan di padang gurun dalam keadaan seperti itu, saudara, ya. Waduh, kalau zaman sekarang mungkin sudah bagus, sudah di padang gurun, tapi zaman dulu belum ada rumah kiri kanan, ya. Belum kayak sekarang pembangunan di padang gurun. Sekarang padang gurun itu Abu Dhabi apa? Dubai itu kan padang gurun dirubah jadi istana yang luar biasa, megah sekali, saudara, ya. Kenapa? Karena zaman sekarang itu seperti tapi zaman dulu nggak ada, saudara. Mau istirahat dulu, ada bintang 5 mungkin di hotel di tengah-tengah jalan, nggak ada. Semua padang gurun. Dan waktu siang terik matahari itu bisa menggosongkan tubuh mereka. Tapi lihat bagaimana Tuhan menuntun mereka. Walaupun, saudara, mereka dalam kesulitan, tapi mereka mengalami tuntunan Tuhan. Sama dalam hidup kita, walaupun kita kesulitan memahami jalannya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Amin. Tuhan selalu menuntun kita seperti Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Dia menuntun saudara ke dalam kehendaknya. Dia menuntun saudara pada apa yang Tuhan mau. Karena itu, saudara,
bersama dengan Tuhan dan mau selalu dituntun oleh Tuhan. Jadilah orang-orang seperti orang-orang buta yang selalu mengharapkan ada tuntunan orang lain. Amin. Bukan berarti kita harus buta rohani, enggak. Jadilah seperti orang buta yang gak bisa membuat apa-apa tanpa orang lain. Dan kita harus menjadi seperti itu. Kita gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan menuntun hidup kita. Amin. Yang harus kita lakukan adalah apa, saudara? Di dalam kita belajar tentang tuntunan Tuhan, kita belajar apa? Taat terhadap perintah Tuhan. Maka kita akan menghasilkan suatu rancangan yang damai sejahtera yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu menjadi bagian kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa demikianlah Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Amin. Ya, Yeremia 29, Tuhan merancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan. Dan Tuhan itu menuntun kita ke hal-hal yang itu, bukan kecelakaan. Kalau terjadi hal-hal yang buruk tanpa seizin Tuhan, bertobat. Karena memang masalah itu bisa terjadi dengan 3 cara. Karena kita sendiri, yang kedua atas izin Tuhan, yang ketiga atas pekerjaan setan, kuasa melawan. Ya, tetapi saudara, kalau itu tuntunan Tuhan, kita belajar, pasti Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya, harus belajar untuk taat pada tuntunan Tuhan. Jangan coba-coba, saudara. Jangan coba-coba keluar dari tuntunan Tuhan. Ya, saudara lihat orang-orang yang keluar dari tuntunan Tuhan, dia akan banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita ada dalam tuntunan Tuhan, ada masalah, betul. Sebab Alkitab berkata begini, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Ya, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Boleh dibantu. Mazmur 34, saya siapkan di situ. Kalau saudara sudah dapat, saya bacakan. Mazmur 34 ayat 19 atau ayat yang ke-20. Ya, sudah? Mazmur 34 ayat 19 berarti. Ya, ya sama-sama baca 2, 3. Kemalangan orang benar sedikit. Apa? Coba ulang 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi apa? Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Jadi kemalangan orang benar itu banyak, tapi gak usah takut, karena Tuhan yang menuntun kita, dia akan meluputkan kita dari semuanya itu. Amin. Ada orang mungkin mau menjegal kita dalam usaha, gak usah takut. Kalau Tuhan yang menuntun saudara, Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan buat mujizat dalam hidup saudara. Amin. Ada orang berusaha untuk mengganggu kehidupan kita, gak usah takut. Kalau Tuhan yang menuntun hidupmu, apa akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita belajar dari peristiwa ini, saudara? Yang ketiga yang kita dapat pelajari adalah kita belajar tentang apa? Yang pertama tadi apa? Berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, belajar dari tuntunan Tuhan. Yang ketiga adalah belajar dari penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-22 dari pembacaan kita tadi. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 22 dikatakan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa Israel. Saudara, penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dikatakan tiang awan, tiang api itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tiang awan, tiang api itu selalu menyertai mereka. Tetapi saudara, kita juga harus mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, Tuhan juga berjanji untuk setia menyertai saudara dan saya. Saudara dan saya dimanapun, apapun yang kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai. Itu sebabnya kita harus tetap kuat ketika kita ada dalam padang gurun, saudara.
kehidupan apapun yang kita jalani, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti cakap melakukan segala perkara. Amin. Sebab Roma pasal yang ke-10 ayat 31 disitu dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan di pihak saudara dan saya, tidak ada satupun orang yang bisa melawan kita. Amin. Tidak ada. Karena itu percayalah bahwa waktunya akan tiba untuk saudara dan saya, bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan yang harus kita lakukan adalah apa, saudara? Adalah bersabar dan berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam menantikan Di dalam menantikan penyertaan Tuhan, kita perlu sabar, kita perlu taat, kita perlu tenang. Karena saya percaya waktu kita sabar dan tenang, kita akan bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita panik, kita nggak akan pernah bisa mengambil satu keputusan yang benar. Betul? Coba kalau saudara dengan berita negatif, saudara panik, apa yang saudara lakukan? Kebanyakan itu adalah satu tindakan-tindakan yang salah. Tapi waktu kita tenang, kita bisa mengontrol diri kita. Soal kita bilang begini, tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Amin. Tenang supaya dapat berdoa. Dan saya percaya kita adalah orang-orang benar, kita adalah orang-orang yang pasti disertai oleh Tuhan. Karena itu saudara, apa yang saudara alami, ya, saya percaya pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Dan Tuhan pasti menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Amin. Tepat. Tuhan kalau tolong kita tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Ya, dan saya percaya saudara dalam pergumulan apapun, sekalipun kita adalah padang gurun, pertama apa yang kita lakukan? Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, nantikan tuntunan Tuhan. Yang ketiga, sadar bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan saya percaya tiga hal ini akan memberikan kita kekuatan di dalam keadaan apapun dalam hidup ini, di dalam badai apapun, di dalam padang gurun sekalipun. Kita percaya ada mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saya minta saudara pemain musik singer boleh maju ke depan. Seperti tiang awan yang menyeduhkan dari terik siang,
Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun engkau, dan biarkan Tuhan yang menyertai engkau. Maka sekalipun itu padang gurun, Tuhan akan bisa ubahnya menjadi padang rumput yang hijau. Mungkin saudara ada di dalam lembah-lembah yang gelap, tidak usah takut. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Alkitab berkata, gada dan tongkat Tuhan itu selalu menyertai kita. Gada dan tongkat Tuhan itu adalah penghiburan bagi kita. Karena itu saudara tidak usah takut. Bangsa Israel dituntun Tuhan, kita pun juga pasti dituntun Tuhan. Orang yang menaruh harap kepadanya pasti akan mengalami mujizat-mujizatnya. Karena itu nantikan mujizat Tuhan. Jangan pernah goyah dalam menghadapi setiap pergumulan. Jangan pernah putus asa dalam menghadapi hidup ini. Ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Kalau hari ini kau belum melihat jalan Tuhan, nantikan Tuhan, karena semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan, kami minta biarlah firman yang kami dengar hari ini Engkau materaikan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Ajar kami untuk kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami selalu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Karena kami tahu
Engkau Allah yang Immanuel, selalu menyertai kami. Dalam keadaan apapun kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, sebab tangan Tuhan selalu ada menopang kami. Tangan Tuhan selalu ada menjaga kami. Tangan Tuhan selalu ada melindungi kami dan memberkati kami. Materaikan semua firman ini Tuhan. Biarlah Kau teguhkan firman ini juga dengan perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.